Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Mr. Ngasbun. Good morning, my friends. My name is Retno Ayu Murwani Puspitasari, and for today, I will discuss chapter 10. It's about directing. There are 4 texts here. The first one is the meaning of directing, and then the importance of directing. Number 3, principle of directing, and the last one, elements of directing. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Retno Ayu akan membahas bab ke-10. Ini tentang directing. Di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama adalah tentang meaning of directing, arti dari apa sih itu directing. Kemudian yang kedua adalah important of directing, ya. Apa sih pentingnya mengarahkan. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang principle of directing. Apa sih prinsip-prinsip dari mengarahkan? Dan yang terakhir adalah elements of directing. Apa aja elemen-elemen dalam tindakan mengarahkan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas text 1. Ya, kita akan membahas teks yang pertama, itu adalah meaning of directing. Apa sih arti dari directing? Directing itu mengarahkan. Oke, saya akan baca di video saya, nanti sudah ada teksnya, kita akan simak bersama-sama ya. Mari kita mulai. In the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. Itu adalah kalimat yang pertama. Ordinary sense itu artinya adalah dalam arti yang biasa ya. In the ordinary sense, dalam arti yang biasa. Directing itu mengarahkan, artinya mengarahkan. Means giving instruction and guiding people in doing work. Directing, mengarahkan, means berarti giving itu memberi instruksi, and guiding itu memberi arahan, people in doing work. Jadi dalam kalimat yang pertama ini, dalam arti yang biasa, directing itu mengarahkan, itu berarti memberikan instruksi dan juga membimbing atau mengarahkan orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kalimat yang kedua, in our daily life, we come across many situations like a hotel owner directing his employees to complete certain activity for organizing a function, a teacher directing his student to complete the assignment, a film director directing the artist about how they should act in the film, and etc. Agak banyak ya teman-teman, kita bahas satu persatu. In our daily life, dalam kehidupan sehari-hari kita, we come across itu artinya menemukan, many situation, berbagai macam situasi, seperti hotel owner itu pemilik, seorang pemilik hotel yang directing, yang mengarahkan his employees itu karyawan. Jadi seorang pemilik hotel yang mengarahkan karyawannya to complete, untuk melengkapi certain activities, berbagai macam kegiatan, for organizing, untuk mengatur a function, untuk mengatur sebuah fungsi. Kemudian a teacher, seorang guru, directing ya, mengarahkan his student, murid-muridnya, to complete, untuk melengkapi an assignment itu tugas. Jadi guru mengarahkan murid-muridnya bagaimana sih untuk melengkapi atau menyelesaikan sebuah tugas. Kemudian a film director itu sutradara film, directing, mendirect, mengarahkan the artist ya, artis-artisnya, about how they should act itu berakting, bagaimana sih mereka harus berakting in the film, dalam sebuah film, etc. Dan masih banyak contoh yang lainnya.
Kita lanjutkan. In all this situation, dalam semua situasi yang sudah saya sebutkan tadi di atas itu, we can observe. Observe itu mengamati. Kita dapat mengamati that directing bahwa mengarahkan is adalah ya, done to achieve, done to dilakukan ya. Directing itu sesuatu yang dilakukan to achieve to mencapai, dilakukan untuk mencapai beberapa predetermined ya, sesuatu hal yang sudah ditentukan, objektif, tujuan. Jadi kita dapat mengamati bahwa mengarahkan itu dilakukan ya untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. In the context of management ya, dalam konteks manajemen of an organization, dalam sebuah organisasi, lembaga atau institusi, directing refers to process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. Jadi dalam konteks manajemen ya, dalam sebuah organisasi atau lembaga, mengarahkan itu refers to berarti ya, merujuk kepada the process, sebuah proses of instructing, sebuah proses memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan perintah ya. Juga guiding itu memberikan memberikan bimbingan. Jadi arti yang lain dari directing, arti yang lain dari directing adalah membimbing, dan juga counseling ya, memberikan arahan, motivating, memberikan motivasi, dan juga leading, memimpin. Siapa yang dipimpin? People in the organization, orang-orang yang bergabung dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Tujuannya apa? To achieve its objective. Achieve itu mencapai, objektif itu tujuan. Jadi kalau dalam sebuah organisasi, tujuan dari directing atau mengarahkan itu tujuannya itu apa? Memberi instruksi, membimbing ya, memberikan arahan, memotivasi, dan juga memimpin orang-orang yang ada di dalam organisasi atau lembaga tersebut agar bisa mencapai tujuan yang ditentukan. Kita lanjutkan. You can observe here that directing is not a mere issue of communication but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership. Nah, kita bisa mengamati, observe itu mengamati ya. You can observe, kita bisa mengamati here di sini bahwa directing ya, kegiatan directing atau memberikan arahan itu ya, it's not a mere tuh hanya, issue tuh masalah, tidak hanya masalah komunikasi, but encompasses tuh mencakup, tapi juga mencakup many elements, banyak elemen, seperti supervision ya, kepengawasan, terus motivation, memberikan motivasi, dan juga leadership, kepemimpinan. Jadi tuh dalam kegiatan directing itu tidak hanya dibutuhkan komunikasi, tapi juga butuh pengawasan, motivasi, dan juga kepemimpinan. It is one of the key managerial function performed by every manager. Ini adalah salah satu key, kunci ya, managerial function, fungsi dari manajerial, fungsi dari manajemen, perform yang dilaksanakan oleh every manager. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh setiap manajer dalam sebuah lembaga, perusahaan maupun instansi. Ya, directing is a managerial process ya, which take place throughout the life of an organization. Jadi mengarahkan itu adalah proses manajemen, proses manajerial which take place
take place berlangsung, ya, yang berlangsung throughout selama the life of organization, selama keberlangsungan hidup dari sebuah organisasi atau lembaga. Bapak, Ibu, let's continue discuss the second part of text 1. It's about characteristic of directing. Ini tentang beberapa karakter dalam kegiatan directing atau mengarahkan. Okay, the main characteristic of directing are discussed below. Ya, the main itu utama, karakter utama dari kegiatan directing atau mengarahkan akan didiskusikan di bawah ini. Ini ada beberapa karakter utama dari kegiatan directing atau mengarahkan. Yang pertama adalah directing initiate action. Jadi kegiatan mengarahkan itu initiate, dimulai dari kegiatan action, ya, sebuah tindakan. Directing is a key managerial function. Ya, kegiatan mengarahkan is a key itu kunci dari fungsi manajerial. Jadi kegiatan mengarahkan itu fungsi dari kunci fungsi dari kegiatan manajerial. A manager has to perform this function along with planning, organizing, staffing, and controlling while discharging his duties in the organization. Kita bahas satu-satu. A manager, seorang manager has to perform itu melaksanakan, seorang manajer itu harus melaksanakan this function, fungsi ini, along with, artinya bersama, ya, bersama dengan planning, kegiatan planning, merencanakan, organizing, pengorganisasian, kemudian ada juga staffing, kegiatan kepegawaian, dan juga controlling, mengontrol, while sambil discharging itu melepaskan atau mengeluarkan his duties itu artinya adalah tugasnya. Jadi sambil mengeluarkan tugas-tugasnya in the organization, dalam sebuah organisasi. Kemudian while, sementara, other function, fungsi yang lainnya adalah prepare a setting for action, ya. Prepare, merencanakan, setting, merencanakan, memulai for action, memulai sebuah tindakan. Directing, ya, kegiatan directing tadi, mengarahkan tadi. Initiate, dimulai, ya, dari action in the organization. Jadi ini adalah dimulai dari sebuah tindakan dalam sebuah organisasi atau lembaga. Intinya dari karakteristik yang pertama ini adalah kegiatan manajerial. Dalam sebuah kegiatan manajerial, fungsi dari directing, mengarahkan, itu adalah dimulai dari sebuah tindakan, ya, bersamaan dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, dan juga pengendalian tadi. Kemudian yang kedua, karakter yang kedua adalah directing take place at every level of management. Kegiatan directing itu tadi, ya, kegiatan mengarahkan itu take place, terjadi, ya, at every level of management, dalam semua tingkat manajemen atau dalam setiap tingkat manajemen. Every manager, setiap manager, from top executive, dari manajer eksekutif sampai ke superior, sampai ke bawahan, ya, perform the function of directing, melaksanakan, menunjukkan fungsi dari kegiatan manajemen. The directing take place
wherever superior subordinative relation exists. Jadi kegiatan directing ini, kegiatan mengarahkan ini take place, berlangsung wherever, dimanapun, baik di tingkat superior, tingkat atasan, sampai subordinative, sampai tingkat bawahan, ya. Jadi relation exist itu tetap ada. Jadi kegiatan directing atau mengarahkan ini berlangsung dimanapun, baik di tingkat atas maupun di tingkat bawahan dalam sebuah organisasi, itu ya tetap berlangsung, tetap ada. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah directing is a continuous process. Continuous itu berkelanjutan, proses. Jadi kegiatan directing atau mengarahkan itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Directing is a continuous activity. Kegiatan mengarahkan itu adalah sebuah kegiatan yang continue, sebuah kegiatan yang terus-menerus berlangsung. It take place, ya, ini terjadi throughout itu sepanjang the life of the organization, sepanjang hidup atau sepanjang keberlangsungan, sepanjang adanya organisasi atau lembaga itu tadi. Irrespective, ya, terlepas dari of people, ya, terlepas dari orang-orang occupying itu menduduki, yang berada di tempatnya, managerial position, terlepas dari orang-orang yang menduduki posisi managerial. We can observe that in the organization. Observe itu mengamati. Kita dapat mengamati dalam sebuah organisasi atau lembaga. The manager may change, ya. Manajernya, pimpinannya itu bisa change, berubah. Orangnya bisa berganti, bisa berubah. Tapi the directing process, kegiatan mengarahkan, kegiatan directing itu continuous, tetap saja berlangsung, tetap berlanjut, karena without direction the organization activity cannot continue further. Jadi walaupun pimpinannya itu berubah, pimpinannya itu berganti, namun kegiatan directing ini akan tetap berlanjut karena without itu tanpa, ya. Without direction, tanpa adanya kegiatan pengarahan atau directing, the organizational activities, ya, kegiatan-kegiatan organisasi, kegiatan-kegiatan dalam sebuah lembaga tidak dapat continue further, tidak dapat berlangsung lebih lanjut. Jadi mandek atau berhenti, ya, karena siapapun pemimpinnya, siapapun manajernya, itu kegiatan manajemen, kegiatan manajerial itu kan akan tetap berlangsung, akan tetap berlanjut, siapapun pimpinannya, kan. Kemudian yang keempat, directing flows from top to bottom. Jadi kegiatan directing, kegiatan mengarahkan ini flows, mengalir from top to bottom, mengalir dari tingkat atas ke tingkat bawah. Jadi kegiatan directing ini tidak hanya di tingkat superior, tidak hanya di tingkat atas, tapi juga sampai subordinative, sampai tingkat bawahan. Directing is first initiate at the top level, ya, and flows to the bottom through organizational hierarchy. Jadi kegiatan directing ini pertama kali, ya, initiate, dimulai at the top level, dari tingkat atas, ya, dari tingkat manajernya. Kemudian flows, mengalir to the bottom, mengalir ke bawah, through, melalui organizational hierarchy, melalui hierarki lembaga, melalui tingkatan-tingkatan yang ada di lembaga. It means, ya, ini berarti that every manager, bahwa setiap manager can direct, bisa mengarahkan his immediate subordinative, ya. Jadi setiap manajer itu bisa mengarahkan secara langsung subordinatif, bawahannya, and takes instruction, dan mengambil
instruksi atau memberikan instruksi, memberikan perintah from his immediate boss, dari bosnya, dari atasannya secara langsung. Jadi seorang manajer itu bisa mengambil alih perintah dari bos yang lebih besar untuk diberikan atau diarahkan kepada bawahannya, tapi tetap melalui sistem hierarki tadi, melalui prosedurnya, melalui tingkatan-tingkatan dalam sebuah lembaga, itu pun harus tetap diterapkan. That's all about text 1 ya. Itu tadi pembahasan tentang teks yang pertama. Let's continue discuss and answer the question ya. Mari kita lanjutkan membahas dan juga menjawab pertanyaan yang ada di dalam teks pertama. Bapak dan Ibu, let's continue discuss question. There are 7 question from text 1. Ini ada 7 pertanyaan dari teks pertama. Mari kita bahas bersama-sama ya. Oke, number 1. What are the Indonesian word for those in bold? Apa arti dalam bahasa Indonesia kata-kata yang dicetak tebal? Oke, kita bisa lihat dari yang pertama. Itu ada ordinary sense. Ordinary sense itu artinya biasa. Kemudian ada guiding. Guiding itu artinya membimbing. Kemudian come across. Come across itu menemukan. Kemudian ada mere, hanya artinya. Kemudian ada encompasses, itu mencakup. Kemudian throughout, sepanjang. Along with, itu bersama dengan. Kemudian ada discharging, mengeluarkan. Initiate, memulai. Kalau dalam bahasa Indonesia tuh punya inisiatif gitu ya. Kemudian ada exist, tuh ada. Kemudian continuous, berkelanjutan. Irrespective of, terlepas dari. Kemudian ada occupying, menduduki. Dan yang terakhir adalah immediate, atau segera. Number 2, what is directing in the ordinary sense? Apa sih arti dari kata directing dalam artian yang biasa ya? Dalam artian yang biasa, apa sih artinya directing? My answer is ya, jawaban dari saya adalah in the ordinary sense, directing means giving instruction and guiding people in doing work. Jadi directing itu artinya adalah giving instruction, memberi instruksi, and guiding, dan membimbing ya orang-orang in doing work, dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian nomor 3, what is directing in the context of management of organization? Nah, apa sih arti dari directing, mengarahkan dalam konteks ya? Ini kalau dalam konteks manajemen dalam sebuah organisasi atau lembaga. My answer is in the context of management of an organization, directing refer to the process of instructing, guiding, counseling, motivating, and leading people in the organization to achieve its objective. Jadi, kalau dalam konteks manajemen ya, arti dari directing adalah the process, sebuah proses of instruction. Guiding, dalam proses memberi instruksi. Guiding, memberi membimbing. Counseling ya, mengarahkan ya, menasehati. Motivating, memberi motivasi. Kemudian leading, memimpin orang-orang in the organization to achieve itu mencapai, objektif itu tujuan. Jadi dalam konteks manajemen dalam sebuah organisasi, kegiatan mengarahkan itu mencakup beberapa proses, dari memberi instruksi, membimbing, mengarahkan, kemudian memberi motivasi, dan juga memimpin ya, memimpin orang-orang dalam sebuah organisasi untuk achieve di objektif, untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nomor 4,
What is the difference between directing and other function of management? Jadi nomor 4, apa sih perbedaan antara kegiatan mengarahkan dan fungsi-fungsi manajemen yang lain? My answer is directing is not a mere issues of communication. Jadi perbedaannya adalah kalau dalam manajemen itu directing itu tidak hanya issues of communication, tidak hanya masalah communication, but encompasses many elements like supervision, motivation, and leadership. Jadi kegiatan directing itu tidak hanya masalah komunikasi, tapi juga banyak elemen ya, seperti supervision ya, mengarahkan, memotivasi, dan juga kepemimpinan. Nomor 5. Mention and explain in short the characteristic of directing function. Ya, sebutkan dan jelaskan secara singkat karakter dari fungsi-fungsi directing, fungsi-fungsi mengarahkan. Tadi sudah dibahas di dalam teks, itu ada 3 ya. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan soal ke-5. Soalnya adalah mention and explain in short the characteristic of directing function. Mention, sebutkan, and explain, dan jelaskan, in short, kita disuruh secara singkat ya, menyebutkan dan menjelaskan secara singkat karakter-karakter dari directing function, dari fungsi directing. Oke, my answer ya are there are 4 characteristic of directing. The first one is directing initiate action ya. Jadi directing, kegiatan manajemen itu dimulai dari action, dari sebuah tindakan. Artinya ya, seorang manajer itu kalau mau melaksanakan kegiatan kepengawasan ya harus dimulai dari sebuah kegiatan, memulai inisiatif dalam sebuah kegiatan ya, harus ada aksinya. Kemudian nomor 2, karakteristiknya adalah directing take place at every level of management. Jadi kegiatan directing ini terjadi pada semua tingkatan manajemen, bukan hanya di tingkat pimpinan atas, tapi juga di subordinate atau di tingkat bawahan. Yang ketiga itu adalah directing is a continuous process. Iya, tadi sudah saya jelaskan di dalam teks bahwa kegiatan directing is a continuous process ya, adalah suatu kegiatan yang berkelanjutan. Siapapun pimpinannya ya, siapapun pimpinannya, apapun bentuk manajemennya, kegiatan directing ini akan tetap berlangsung. Kemudian yang keempat adalah directing flow stop from top to bottom. Jadi kegiatan mengarahkan ini mengalir dari tingkat top, dari tingkat atas menuju tingkat bawah. Namun perlu kita garis bawahi, tetap harus sesuai prosedural, harus sesuai hierarki dalam sebuah organisasi. Jadi tidak bisa asal-asalan. Bapak Ibu, let's continue number 6 from text 1 ya. Question number 6 from text 1. The question is, what do you know about the principle of single accountability? My answer is, personal accountability is the obligation of an individual or organization to manage its activity, accept responsibility for them, and to disclose results in a transparent manner. Intinya, yang dimaksud dari single accountability atau personal accountability adalah kewajiban seseorang individu untuk mengelola kegiatannya, menerima tanggung jawab, dan juga untuk mengungkapkan hasil secara transparan. Jadi pertanggungjawaban secara individu. Kemudian yang terakhir nomor 7 dari teks pertama.
clarify the meaning of this sentence. Directing is a managerial process which takes place through the life of an organization. I think, by carrying out this function of directing, the organization can be said to be active or alive because the directing activities will continue as long as and for the survival of the company and whoever the leader is. Intinya, kalau yang namanya kegiatan mengarahkan itu akan tetap berlangsung selama perusahaan itu juga masih ada, masih eksis, atau organisasi itu. Directing di sini tidak hanya untuk kelangsungan hidup sebuah organisasi, tapi juga mempertahankan, ya, biar tetap eksis, tidak peduli siapapun pimpinannya. Walaupun pimpinannya berganti, kebijakan tetap bisa berganti, namun yang namanya kegiatan directing pasti akan tetap dilaksanakan.